753 orang dinyatakan meninggal, lebih dari 650 orang hilang, dan sekitar 2.600 warga mengalami luka-luka akibat banjir bandang dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, lebih dari 576.000 orang mengungsi, meninggalkan rumah yang hancur diterjang air, lumpur, dan bebatuan. Sekolah, jembatan, dan jalan poros ambruk. Ribuan rumah rusak. Ini bukan lagi bencana lokal. Ini adalah tragedi nasional yang akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Curah hujan ekstrim yang mencapai 300 mm per hari, angka yang jauh di atas batas aman, mengubah sungai menjadi monster yang tak bisa dikendalikan. Air bah turun dari pegunungan, membawa lumpur dan pohon tumbang, menyapu desa-desa yang berada di bawahnya. Pemerintah menyebut penyebabnya adalah cuaca ekstrim, monson, dan dampak siklon tropis. Tapi para ahli memperingatkan, ini bukan hanya soal hujan. Investigasi awal menunjukkan bahwa kawasan hulu di berbagai daerah Sumatera mengalami kerusakan ekologis parah. Hutan yang dulu rapat dan menjadi penyangga alami, kini berubah menjadi lahan terbuka. Banyak bukit yang kehilangan vegetasinya. Ketika alam butuh waktu untuk menyerap air, yang terjadi justru sebaliknya. Air meluncur turun tanpa hambatan, membawa bencana besar. Dalam 10 tahun terakhir, citra satelit menunjukkan hilangnya hutan di wilayah tangkapan air Sumbar dan Sumut secara signifikan. Penyebabnya beragam, perluasan kebun sawit hingga melewati batas izin, pembalakan hutan ilegal yang beroperasi secara tertutup, pembukaan hutan tanpa reboisasi. Akibatnya fatal. Tanah yang dulu mengikat air kini rapuh. Setiap curah hujan besar menjadikan lereng seperti seluncuran raksasa yang mengarahkan lumpur langsung ke pemukiman. Beberapa titik longsor terdalam yang menewaskan puluhan orang dalam satu kali kejadian terletak di sekitar area tambang emas dan pasir ilegal. Penambangan dilakukan tanpa analisis dampak lingkungan, tanpa perkuatan lereng, dan tanpa reklamasi. Lubang-lubang tambang menjadi penampung air. Saat hujan besar, tekanan air membuat dinding tanah jebol dan runtuh bersamaan. Warga sempat melapor. Sudah kami bilang, tambang itu berbahaya, tapi tidak ada yang turun tangan. Sayangnya, suara-suara ini tenggelam sebelum bencana benar-benar datang. Para ahli bencana menyimpulkan, tanpa kerusakan hutan di hulu, tanpa tambang ilegal, skala bencana tidak akan sebesar ini. Cuaca ekstrim memang pemicu, tapi kerusakan struktural di darat jangkanya mempercepat kehancuran. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah hasil dari akumulasi kelalaian, pembiaran, dan eksploitasi jangka panjang. Di lapangan, TNI, Basarnas, dan relawan terus berupaya membuka akses ke desa yang terisolasi. Helikopter menyalurkan bantuan ke wilayah yang bahkan tidak lagi memiliki jalan. Ratusan ribu warga masih tinggal di pengungsian, menunggu kabar keluarga mereka yang hilang. Dan bagi banyak korban, hidup yang tersisa hanyalah pakaian di badan dan harapan bahwa bantuan segera datang. Bencana ini harusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua. Kalau pembalakan liar dan tambang ilegal tetap dibiarkan, maka tragedi seperti ini bukan yang terakhir. Karena alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan manusia, meski dengan cara yang paling menyakitkan.